Fokus lagi, ini geser tapi ketemu tasdid. Ingat, tasdid tadi adalah basic bacaan tajwid. Maka kita harus paham dengan kaidah bacaan tasdid. Tasdid ada berapa tadi? Dua. Yang pertama disambar, yang kedua ayo yakin, yang kedua mantul tasdid. Dengung. Waduh. Jangan sampai salah, kalau sampai salah berabi nanti ya. Ayo, fokus dulu, boleh diminum. Jadi ini geser, tapi ketemunya tasdid, maka mengikuti kaidah tasdid. Tasdid ada berapa? Dua. Yang pertama disambar, yang kedua siapa yang dengung? Mana sudah. Jadi kalau tasdid pasti ingat mana, pasti. Paham ya? Jadi kalau tasdid langsung yang diingat siapa? Mana. Kalau dia ma tasdid, nah tasdid pasti dengung. Kalau bukan mana pasti sambar. Keren. Langsung dibuktikan. Nih, ma bukan ini. Nah bukan. Berarti di sambar, maka bacaannya disambar. Al. Itu kan dibaca lengkap. Sia al lasta. Idgham bila gunah. Benar enggak? Tapi untuk porsi pertama nggak usah diajarin ini nak idgham bila gunah ya, nggak perlu. Nggak. Konsep bacaannya aja. Sambar ya. Ma bukan. Nah bukan. Berarti kalau bukan mana diapain? Sambar. Rur gitu kan? Baca lengkap. Ghafurur rahimun. Ma bukan. Kalau matasid berarti dengung. Dengung ya. Dengung nah. Dim dibaca lengkap. Dadatin. Nah bukan. Nah tasdid berarti dengung. Tun dibaca lengkap. Amilatun nasibatun. Nah, yang dengung tambah lagi ya. Baik, kita mulai di awal. Geser. Ada ma kecil. Tamunya waya. Tasdidnya mana? Madana ya, bukan mana tapi madan. Jejer. Jejer. Masalah lanjut. Nah ini kita kenalan sama cendol, kita akan mengerti tajwid, yaitu bertemunya dua bacaan sakinah atau sini dilambangkan tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Baik nih di sini nih, perhatikan nih. Ada dua bacaan sakinah yang bertemu. Siapa yang sudah belajar tahsin ini? Tahsin lanjutan. Bertemunya dua bacaan sakinah, maka terjadi hukum apa namanya? Al-itiqos. Belum pernah dengar? Bahaya banget ya. Al-itiqos sakinain. Bertemunya dua bacaan sakinah. Belum pernah dengar? Pernah ya? Pernah, tapi lupa ya. Tapi kerennya antum tuh kalau belajar di Rasul Muslim Madinah tuh langsung prakteknya, nggak usah ngomong al-itiqos sakinain, tapi langsung paham rumusnya. Rumusnya apa? Nih, ikut saya ya. Ikut saya. Tadi sudah kenalan jejer kan? Kenalan cendol kan? Ya, ikut saya. Jejer. Ketemu cendol. Ni. Langin. Jejer. Ketemu cendol. Ni. Tuh rumusnya. Kalau ada jejer ketemu cendol pasti ada ni. Nih contohnya nih. Nih ya, ikuti saya. Jejer. Ketemu cendol. Ni. Dannya jadi dayana. Ikut sih. Dannya jadi dayana. Ninya nil. Maka dibaca adanil. Ula. Paham nggak? Ini kalau nggak paham pasti dibaca adal gitu kan? Tapi karena kita sudah belajar jejer ketemu cendol pasti ada ni. Latihan. Next lagi. Ya. Nih latihan ya. Jejer. Ketemu cendol. Ni. Tinya jadi ti.
Baik, T-nya jadi Ni-nya Nil, Ni-nya baik, T-nya jadi Ni-nya dibaca lengkap. Paham? Ini kalau diwasol ya, diwasol. Maka sekarang banyak imam-imam kalau baca Al-Ikhlas, termasuk saya nih sih. Jadi kalau saya jadi imam maghrib itu rakaat pertama pasti kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua pakai kulhu saya. Tapi kulhu saya berbeda dengan lazimnya. Jadi kalau ada imam waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadunillahus samad. Keren. Nah denger ya, ya saya pakai itu sering. Saya padahal nggak tahu iltiqo sakinain dulu, tapi di situ lihat nanti di Quran Utsmani itu ada jejer, ada topi, ketemu cendol, pasti ada nillah. Keren gak? Wah, imamnya keren nih, tahu iltiqo sakinain, padahal cuman kenal jejer sama tuh. Asik kan? Jangan remehkan cendol ya. Salah. Lanjut. Kita masuk pada hukum nun sukun. Kalau tadi tanwin sekarang nun mati, ya. Baik. Masih nyambung. Ikuti saya. Ini ada siapa? Ada ma kecil. Awas. Ada ma kecil. Dengung. Ada siapa ini? Dengung. Satu dibaca bakhila. Nah, sekarang ini. Bagus, bagus sudah mulai mengidentifikasi. Ini yang keren di Rasul Utsmani atau di Alusna. Pertanyaan saya, ini ada sukunnya enggak ini? Tidak ada sukun. Justru nanti kalau ketemu di bacaan Rasul Utsmani Madinah, tidak ada sukun. Dengung. Masalah. Itu saya. Tidak ada sukun. Dengung. An 1, 2, 3. Ada sukun enggak ini? Tidak ada sukun. Dengung ya? Dengung. Ini jejer apa geser? Ini jejer apa geser? Geser. Geser berarti dengung. Berarti dengungnya 2 kali ya? Ya, 1, 3. Min ju'in. Perhatikan di sini. Ini kalau kita belajar di Quran Indonesia dan nggak paham tajwid, selamanya akan gagal paham. Selamanya kita akan salah baca kalau orangnya nggak paham tajwid. Ini kalau Quran Indonesia di sini ada sukunnya nggak di Indonesia? Ada. Kalau orang nggak paham tajwid, dia baca min ju'in, bener nggak? Nek Jawa banter cetok salah ngayal sih. Makanya paling aman pakai Quran Utsmani, betul nggak? Tidak ada sukun pas ya 5 ya. Berarti tidak ada yang hoax di sini, semuanya pasti betul. Sudah diingat ya? Geser. Ada ma kecil. Tamunya waya. Tasdidnya mana? Tidak ada sukun. Jejer. Jejer. Masya Allah. Lanjut. Sebentar sayang. Belum ini. Sini. Nih, tidak ada sukun, dengung ya. Tamunya siapa? Tamunya siapa ini? Dengung ya. 1, 3. Maujida. Tamunya siapa? Dengung ya. 1, 3. Ayyastaqima. Tasdid sama. Tasdid ada berapa huruf yang diingat? Mana? Keren. Masalah. Kalau dia mana pasti bukan mana pasti di sambal. Ma bukan ini. Berarti dengung ya. 1, 2, 3. Mim malin. Ma bukan. Nah bukan. Berarti di sambal. 1, 2, 3. Mir rabbikum. Masalah. Tidak ada sukun. Dengung dibaca. Ada sukun? Ada sukun? Ada sukun? Jelas, keren. Pas deh tadi ya. Jadi
Sebenarnya kalau antum ngajar jilid 3 itu sudah include tajwidnya. Sudah termasuk tajwidnya. Jadi kalau antum tadi ngajarin sukun yang disaber, kalau yang disamber mim sama nun, ma sama na, itu sudah include idharnya. Ya. Tapi kalau ngajarin tasdid yang ditasdid ma sama na, berarti include dengungnya. Masya Allah. Asik gak? Ini Rasul Musmani. Jadi ngajarin dengan satu kesatuan yang tidak lepas, dan itu pasti membangun bacaan-bacaan berikutnya. Jadi tidak lepas. Yang fardu ain itu seperti ini. Bacanya dulu terhindar di kesalahan besar dan tajwidnya kokoh. Ini yang pertama kali. Perkara mau hafal dengan makomat apapun silahkan, betul ya. Tapi bacaannya, konsep dasarnya harus jelas dulu. Gampang nggak ini? Mudah sekali kan? Kenapa susah? Siapa yang bikin susah? Ya, antum sendiri tuh yang bikin susah. Nah, sekarang lebih mudah kan? Baik, sekarang kita masuk pada jadi 5 ya, kita simpulkan tadi. Yang dengung 5, yang jelas 2 ya. Yang jelas sudah ada sukun ya. Baik, jejer? Jejer? Ada sukun? Iya. Tidak ada sukun. Geser. Tamunya waya. Tasdidnya mana? Tidak ada sukun. Tidak ada sukun. Geser. Jejer. Masalah. Barakallahu fikum. Asik ya? Gampang diingat. Semudah kita belajar tajwid, tidak seperti dulu ya sih. Iya, dulu ada guru saya tuh ngajarin tajwid idhar 6 huruf kan tadi. 1 hurufnya lupa, dia dipukul jarinya. Cetar, dipukul. Karena mau jadi guru ngaji dia harus tahu. Kalau jadi murid gak apa-apa, ini jadi guru ngaji kok. Kalau salah kan bahaya. Coba antum digituin mau nggak? Nggak salah. Keren. Sekarang kita masuk pada bab baca mat far'i, ya, mat wajib ya. Baik. Di sini ada 4 dan harokat. 4, 6 itu tidak porsi dalam hitungan ke murid. Yang hitung gurunya. Muridnya tidak boleh ngitung. Tapi dengan kata kunci ya tadi ya. Jadi kasihan, muridnya sudah baca suruh ngitung, kasihan. Di mana gurunya? Ngasih dengan kata kunci. Ya, ikuti saya, tangan di atas. Ada layar. Ada layar. Ketemu A, dibaca panjang sekali. Layar. Ketemu A, dibaca panjang sekali. Yo, tangan sekali. Tangan di atas, praktek. 1, 3. Maluhu idza. Ada layar. Ketemu tasdid atau sukun, dibaca panjang sekali. Ya, 6 harokat kita identikan dengan panjang sekali. Kalau 4 harokat panjang sekali. Paham ya? Nih, yuk latihan. Layar. Ketemu tasdid. Dibaca panjang sekali. Baik. Setelah cendol lah, pasti cendolnya A, bagus. A ya ini ya. At 1, 2, 3. Matasdid. Matasdid. Dengung. Jadi sudah panjang sekali dengung. Yo 1, 3. At matu. Ada layar. Ketemu sukun. Dibaca panjang sekali. Ya, panjang sekali. Ini 6. 1, 3. Al-ana. Asik gak? Nah, nanti pada pembukaan surah di Alusna itu yang antum pesan Ustaz, yang buku Quran dasar itu, yang diajarkan hanya alif lam mim saja. Alif lam mim saja ya, yang lainnya nggak usah. Toha, Yasin nanti nggak usah, alif lam mim saja. Karena setelah itu selesai Ustaz, setelah Quran dasar itu selesai, nanti sebenarnya antum harus pesan ini namanya mushaf pelancaran. Dan yang ngajar ini nanti harusnya ikut pelatihan master, biar nanti ngajarnya lebih valid, lebih sahih. Anak-anak terjaga bacaannya. Ya. Nanti kita praktekkan. Baik.
Ya. Kita praktek alif lam mim. Baik, yang ada layarnya 6 ya. Layar 6. Tidak ada layar kecuali alif 1. Ya, alif 1. Ini 6. Lam mim bertemu, lam dan mim bertemu. Matasid, lam ma, matasid 3 atau 4, mimnya 6. Jadi ini 1 6, dengungnya 3 atau 4, ini 6. Ayo praktek, tangan di atas. 1 2 3. Alif lam mim. Hai. Ini materi terakhir waqaf. Waqaf ya, bagaimana berhenti? Makanya Qur'annya Ustaz, kalau mau sarankan, kalau di sini sudah ada Usmani tidak masalah, tapi nanti kalau Quran mengenalkan pada murid-murid kita tuh paling enak pakai ini. Kita sarankan Usmani terbitan Kudus. Sekaligus nanti untuk para guru-guru yang setoran sama Syekh, jika nafasnya nggak berhenti, ada nih penggalan ayatnya. Al-Waqaf alif tidak. Di sini ada. Nah, bagaimana berhenti ayat? Simple banget. Nih, paling dasar dengan menghafalkan 3 tanda baca ini. Berapa tanda? 3. Ikuti saya ya. Hafalkan 3 tanda di atas. Hafalkan 3 tanda di atas. Kalau sama. Kalau sama. Dipanjangkan. Kalau beda. Disamber. Jadi kalau sama dengan 3 tanda baca ini diapain? Dipanjangkan. Ada jejer, geser, mak kecil yang fathah ya. Berarti ada mat apa ini? Mat ai maqaiwat ya. Jadi kita nggak usah ngajak ini maqaiwat ya, nggak perlu. Pokoknya kalau sama dengan 3 tanda di atas maka dipanjang. Kalau beda diapain? Sambil. Kita simulasi. Ini akhir ayat. Sama atau beda? Sama. Kalau sama diapain? Panjangkan. Ruwaidam, berhenti menjadi ruwaida. Sama atau beda? Sama. Kalau bersama diapain? Panjangkan. Nisaan, berhenti menjadi nisa. Sama atau beda? Sama. Kalau sama diapain? Dipanjangkan. Hisaban, berhenti menjadi hisaba. Sama atau beda? Beda banget. Diapain kalau beda? Sama. Fa'adalaka, berhenti menjadi fa'adalak. Sama atau beda? Disamber ya. Ta'lamuna, berhenti menjadi ta'lamun. Sama atau beda? Beda. Kalau beda diapain? Samber. Humazatin, berhenti menjadi humazah. Humazah apa humazat? Kenapa humazah? Tamarbutoh. Itu tamarbutoh itu tajwid klasik gitu. Ya sih, marbutoh. Ya. Tapi anak-anak nanti ini marbutoh ya. Nenek siapa marbutoh? Jadi ada bahasa sendiri anak-anak. Baik ya. Tapi yang keren dari tamarbutoh, perhatikan. Tamarbutoh, dia mau sama atau beda, tetap disamber ha. Hei. Kunci ya. Dia tamarbutoh mau sama, yang tadinya dipajangkan tetap disamber. Apalagi beda, tetap disamber apa? Ha. Jadi humazatin jadi humazah. Kita ganti ya tamarbutohnya ya, ikut saya. Kalau ada ta kayak anting-anting. Kalau ada ta anting-anting. Ta anting-anting. Mau sama. Mau beda. Disamber ha. Humazatin jadi wajifatun jadi nakhiratan, berhenti menjadi nakhirah. Masya Allah. Next. Jadi nanti kalau para mu'alim, para guru Quran mengikuti pelatihan berikutnya, pelatihan master, karena master itu sifatnya nanti privat, Ustaz Syakir. Enggak seperti ini, sedih-sedih, setoran. Nanti akan bisa membimbing anak-anak kita dengan baik dan benar. Contoh ini simulasi, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kami, jenengan jadi anak-anak lagi ya. Ya nak, baca bareng-bareng sama Ustaz ya. Tahu dulu 1 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya nak, bareng-bareng 1, 3. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masalah. Bacanya jadi sahih kan? Kira-kira anak-anak mendapatkan guru-guru seperti kami senang nggak? Senang ya? Mau nggak seperti kami? Ikuti pelatihan berikutnya. Next. Ini ada pelatihan master nanti. Ustaz Syakir lanjutan ya. Nanti tolong disampaikan oleh Ustaz. Ya. Jadi supaya guru-guru ini memahami metode ini dengan baik benar. Akhirnya Pak, kalau di Solo tuh kita ada, tadi sudah ngobrol sama Antum ya? Belum ya? Ya kita buka bimbel. Jadi kayak Ganesha, kita juga bimbel Quran. Lebih cepat. Kalau yang bimbel itu dewasa 10 jam sudah bisa baca Quran. Itu satu guru muridnya pensiunan polisi deh. Yang dulu ngintel Antum kali jadi muridnya beliau. Jadi muridnya beliau. Saya muridnya banyak mu'alaf. Mu'alaf tuh Ustaz, sholat saja susah apalagi baca Quran. Begitu belajar dengan alusnya 10 jam bisa baca Quran, nangis ya. 10 jam. Maka saya ingin berharap di sini nanti jadi kemitraan kita. Kalau jadi master, buka saja kelas-kelas. Di sini Jakarta tuh belum tersentuh kelas-kelas eksekutif. Kelas-kelas karyawan, belum loh. Belum enggak? Coba masuk ke bank-bank itu, bank syariah itu, belajar Quran di sini dia Ustaz. Masyaallah. Ini sih. Keren. Kalau diajarkan 10 jam mereka mau nggak mau. Karena di Jakarta ini kalau nggak dibekali dengan ibadah pasti neraka, pasti udah. Hidup di Jakarta itu kalau banyak kan pasti neraka itu. Saya sudah mengalami. Kenapa saya harus hijrah ke Solo? Nggak mau lama-lama Jakarta. 8 tahun saya di Jakarta, cukup khatam saya. Nggak mau lagi ke sini. Macet. Betul nggak? Hidup mati di jalan kita, nggak di masjid, di jalan, ya. Masya Allah. Orang-orang seperti itu, orang-orang pekerja seperti itu harus dikasih dakwah. Dan mereka murah, kalau mau belajar dengan kita tuh murah. Jadi pensiunan polisi kayak tadi kalau bimbel sama kita itu maharnya 2,5 juta. Mahal enggak? Murah. Mau bisa ngaji 10 jam, 2,5 juta. Apalagi pensiunan polisi itu sudah bisa ngaji, Masya Allah lega dia. Yang dulu zalim sama ulama, karena udah bisa ngaji. Ya. Insyaallah. Nah, mau belajar ini, saya titip pesan nanti sama beliau ya. Insyaallah saya senang di sini, saya hadir di sini senang. Karena ikatan kita dengan Al-Irsyad sebenarnya sudah kuat di Solo. Saya, wah, Al-Irsyad di Jakarta. Ternyata belum punya sekolah formal ya. Kalau ada nanti dibuat kayak di sana. Jadi apa pelatihan master itu adalah pelatihan program Kasmater bedah buku Al-Husna Quran dasar itu yang kita pelajari. Dari jilid 1 sampai 4 dengan praktis. Baca beserta metodologinya. Baik. Nah, durasinya 8 sampai 12 jam. Next. Ya. Pembiayaannya segini. Murah atau mahal? Murah. Karena nanti gini saja antum dapat toolsnya lengkap. Next. Tuh. Dapat bukunya lengkap. Oh. Dari buku Al-Husna, metode dekat, mushaf juz'i, mushaf sedang. Mushafnya dapat. Kalau ini sesuai dengan panitianya ya. Ya. Next. Nah, ini galeri pelatihan kita di beberapa seluruh Indonesia ya. Next, contoh. Ini waktu di Kendari, Sulawesi Selatan. Nah, ini saya dengan Ustaz Nugroho. Satu-satu di stek. Next. Masya Allah. Ini di Sragen. Mahat Aisyah. Nah, Mahat Aisyah sih. Muhammadiyah sudah berbenah. Next. Next, lanjut. Nah, ini di mana nih? PDM Wonogiri ya, Wonogiri. Ya, lanjut. Tuh belajar kan duduknya. Nah, ini coba. Ini testimoni ya. Nah, ini testimoni peserta sudah bisa ngomong di Sabar gitu kan. Jadi kalau nanti di pelatihan master itu
kita akan belajar menjadi guru dan menjadi murid. Jadi positioning kita juga jadi murid, kita jadi guru. Jadi kita akan paham murid kita sampai di mana. Kesulitannya sampai di mana kita bisa paham. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang sudah juz ini. Makanya juz ini sebentar, stop dulu. Maka juz ini nggak boleh hafal ya. Kalau anak kita sudah selesai Ahlussunnah itu tidak boleh baca sendiri. Harus disetorkan. Baca Quran itu harus disetorkan, nggak boleh baca sendiri. Itu adab. Maka kalau sudah pakai kurikulum Ahlussunnah nggak boleh baca sendiri. Oh, Rasulullah saja setoran kok, gitu. Rasulullah aja lagi setoran sama siapa? Malaikat Jibril. Maka kalau baca Quran harus disetorkan supaya menjaga adab. Karena banyak dari kita, Ustadz, saya sudah berkali-kali khotam berkali-kali. Pertanyaan saya, khatamnya antum tuh pernah nggak sekali-sekali disetorkan sama guru? Pernah nggak? Pernah nggak? Iya. Berarti selama ini setorannya sama siapa? Setorannya sama siapa? Sama siapa? Kalau sendiri-sendiri berarti setorannya sama siapa? Sama setan. Guru kita setan. Maka harus ada guru. Itu adab. Makanya kalau baca Quran itu nggak boleh dibaca sendiri, harus distorkan. Pasti ada nanti dari refleksi guru kita ya. Ini baca ini. Betul nggak? Nah, budayakan di situ, adab di situ. Ada bahwa baca Quran itu harus distorkan. Baik, gitu kan? Baik, coba kita terakhir ini. Masya Allah. Ini yang sudah ikut pelatihan 2 hari. Iya, 2 hari. Guru sudah seperti ini. Apalagi antum masih muda, sangat bisa. Ini guru TK loh ini. Kita dengarkan azan dulu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup dan sekaligus doa Ahlussunnah Indonesia untuk antum yang di Al-Irsyad Al-Islam ya. Dan insya Allah nanti saya sebentar lagi ketemu dengan mitra kita, sahabat saya di Misbahul Amal maksudnya, Ustadz Ismet. Nanti saya ketemu beliau dan insya Allah memang bulan depan kita mau ke sini lagi. Nah, barangkali mungkin di sini diagendakan ikut pelatihan master, saya ke sini atau antum ke sana, monggo. Gitu ya. Tadi pesan Ustadz Ismet, kan dekat ya dari sini ya. Misbahul Amal Cipinang. Dekat ya? Iya. Monggo, ada yang mau ditanya? Silahkan Ustaz. Kalau tidak saya tutup dengan doa Ahlussunnah Indonesia untuk antum semuanya yang sudah menjadi pejuang Quran. Ada Ustaz? Jelas ya? Di mana metodenya? Oh, Ustaz Syakir sih. Saya diulang nggak yang waktu pertama yang huruf baik itu talaki sama scanning. Oh, talaki, scanning talaki ya. Oh gitu, baik. Talaki itu yang paling atas tadi. Huruf yang bukan huruf tapi itu huruf di mulut yang paling atas. Ya, coba dibuka Ustaz Nugroho. Nah, ini huruf ba yang di mulut, bukan di buku. Ba yang keluar di mulut. Maka talaki itu target utamanya adalah murid melihat mulut gurunya. Ya, maka supaya bisa melihat mulut gurunya, kalimat starternya lihat dan tirukan. Ahmad, lihat dan tirukan Ustadz Yana. Bagus. Kalau sudah niat, kasih apresiasi. Bagus. Ba. Begitu dia mendekat ba, barakallahu fikum. Paham ya? Yang double scanning
itu baru mengenalkan ciri huruf ba, tapi bukan di fathahnya, tapi di titiknya. Karena targetnya melihat buku, maka bahasanya dibalik. Kalau tadi lihat diturukan, dibalik. Tirukan Ustaz, tapi lihat di buku. Suruh lihat ke buku. Paham Ustaz Zakir? Iya. Ini sebenarnya nanti dicek lagi di pelatihan master, Ustaz. Jadi guru nanti akan berlatih begitu. Supaya nggak kaku. Tapi kalau antum bisa langsung praktek. Type. Oke, ada lagi? Maka ada lagi? Khalas, Ustaz? Khalas? Baik. Gimana Ustaz? Ada Ustaz? Ada Novel? Jawab. Baik, kita tutup dengan doa. Doa dari Ahlussunnah Indonesia untuk antum semuanya para wajib Quran di Alisamiah Jakarta Timur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arham bil Qur'an. Ya Allah ya Rabb, sayangi kami, berkahi kami, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabb, lahirkan dari anak-anak peserta latihan siang hari ini, lahir dari rahim-rahim kami, dari ustadz-ustadzah ini, lahir dari lembaga Al-Irsyad Al-Islamiyah Jakarta Timur ini. Anak-anak kami ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul sedekah, ahlul zakat, ahlul saum, ahlul jihad, ahlul jannah. Ya Rabb, lahirkan, berikan kami keturunan-keturunan yang salih dan salihah, sehat, cerdas, bermanfaat untuk syariat-Mu ya Rabb, bermanfaat untuk dinul Islam ya Rabb, bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk masyarakat kami, bermanfaat untuk negeri ini ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Subhana rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tangan di atas. Semoga Allah angkat derajat kita, menguliakan kita dengan Al-Quran. Semoga kita istiqomah di barisan Rasulullah, di barisan para ulama-ulama kita yang lurus dan baik. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.